Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marnala Joshua selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis, dan salam hormat buat siapa saja yang menonton video ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok proposal bisnis plan kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sartika, ada Romlah Novianti, ada Wahyu Bintang Pangestu, dan ada Audeva Azhar Muhammad. Jadi di sini kami akan membahas mengenai proposal bisnis plan yang telah kami buat. Jadi apa aja yang akan kita bahas? Mari kita menonton video ini sampai habis. Baik, pembahasan yang pertama yaitu Learn ini merupakan sebuah platform kelas online yang dimana memuat modul-modul bisnis sehingga dapat membantu para pelaku usaha, khususnya masyarakat Indonesia, dalam mengelola bisnisnya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan keuntungan. Dan di Learn ini kita dapat menggunakannya. Learn ini kan via online, jadi kita bisa menggunakan smartphone atau komputer. Di Learn ini juga sangat membantu karena kita juga lagi dalam pandemi, sehingga memungkinkan segala aktivitas itu work from home. Dan Learn diharapkan dapat membantu para pelaku usaha yang baru mau memulai hingga yang sudah menjalankan agar bisnisnya tetap berjalan di kala pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu mengenai visi Learn. Visi Learn adalah menjadi aplikasi andalan dan terdepan dalam mewujudkan sukses berbisnis, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Dari visinya ini menunjukkan bahwa aplikasi ini meyakinkan agar dengan menggunakan aplikasi ini dapat membantu dalam mengelola bisnis. Nah, di Learn ini nanti juga akan membahas baik itu dari teori atau cara implementasi bisnis yang baik yang diisi oleh para mentor, baik itu dari influencer, pelaku usaha, dan orang sukses lainnya yang berbisnisnya itu lancar dan banyak mengalami keuntungan, sehingga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan platform ini. Perlu diketahui bahwa di Learn ini ada dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe basic. Nah, tipe basic ini lebih ke bagi para pengguna yang ingin mempelajari bisnis melalui modul atau video, hanya dapat mengakses video pertama dan video kedua saja, tidak dapat mengakses secara keseluruhan. Nah, tipe yang kedua yaitu tipe membership. Nah, membership ini dapat mengakses modul atau video secara keseluruhan tanpa batasan apapun. Dan di fitur membership ada yang namanya direct mentoring. Nah, direct mentoring ini pengguna dapat melakukan konsultasi dengan mentor handal yang telah disediakan sehingga dapat membantu problem solving dari bisnis yang mereka jalankan, sehingga para pengguna ini dapat paham, oh, apa sih yang menjadi penghambat dari bisnis saya, apa sih yang menjadi peluang agar bisnis saya ini memiliki margin yang besar, dan dari situ dapat membuat edukasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan bisnisnya kembali tanpa harus gulung tikar ketika mengalami sebuah problem. Nah, tapi di direct mentoring dibatasin, cuman 40 orang itu maksimal. Karena apa? Jadi nanti mekanismenya mereka bergantian untuk berkonsultasi dengan mentor handal yang telah disediakan oleh Learn. Nah, struktur perusahaan. Nah, untuk struktur perusahaan kami menggunakan struktur perusahaan yang seperti ini. Nah, dipimpin oleh CEO dan di bawahnya ada Chief Financial Officer, Chief Technology, dan lain-lain. Nah, dibantu oleh para staff yang masing-masing mengerjakan sesuai dengan job desk-nya dan tanggung jawabnya, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan itu lebih terstruktur dan tidak mengganggu bidang-bidang lain, sehingga dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Berikut tampilan bisnis dari platform Learn. Pada tampilan ini, menampilkan tampilan homepage dari platform ini, menampilkan mentor yang telah kami sediakan, materi-materi yang akan didapatkan, penjelasan fitur, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tampilan modul video. Di tampilan ini, Learn menampilkan modul video yang disediakan. Pengguna bebas memilih apa yang mereka mau tonton sesuai kebutuhannya. Dan dengan video ini, mereka mendapatkan ilmu baru bagaimana menjalankan bisnis langkah per langkah. Video yang disediakan berkisar 30-60 menit per materi.
Berikutnya, yaitu tampilan kelas online melalui chat di platform Learn. Fungsi dari kelas ini yaitu untuk melakukan brainstorming maupun berdiskusi tentang bisnis yang mereka jalankan dan materi yang dipelajari. Dan selanjutnya adalah tampilan fitur Direct Mentoring dari Learn, yang merupakan fitur utama dari platform ini. Para subscriber melakukan video call secara eksklusif dengan mentor untuk mendiskusikan tentang bisnisnya. Fitur ini memiliki batas waktu hingga 30 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran yang dilakukan oleh Learn. Dalam mengembangkan dan menyempurnakan Learn, kami melakukan analisis marketing mix yang meliputi 7P. Untuk P yang pertama yaitu produk. Seperti yang kita ketahui, produk yang dihasilkan dari Learn ini yaitu menawarkan beberapa fungsi untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait bisnis. Di sini Learn memberikan layanan pembelajaran bisnis menggunakan website dan aplikasi. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan modul-modul pembelajaran bisnis sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, Learn juga memberikan layanan konsultasi terkait permasalahan atau kendala dalam melakukan bisnis. Kemudian untuk price, di sini ada 2 jenis harga yang kami tawarkan. Yang pertama dengan harga gratis atau free user. Tetapi dengan free user ini pengguna hanya memperoleh modul-modul dan pembelajaran serta akses layanan secara terbatas. Sedangkan bagi pengguna yang ingin memiliki akses full atau akses tanpa batas itu dapat melakukan pembayaran sebesar 2.800.000 selama 6 bulan dan sudah bisa menikmati layanan-layanan khusus Learn Plus. Kemudian yang ketiga yaitu ada people. Untuk analisis marketing mix, people ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu ada mentor bisnis yang berperan sebagai partner untuk yang akan memberikan layanan pembelajaran terkait berbagai modul bisnis dan juga video-video kepada pengguna. Kemudian selain memberikan pembelajaran, mentor ini juga berperan dalam memberikan konsultasi kepada para pengguna mengenai permasalahan bisnis yang mereka hadapi. Kemudian ada influencer yang berperan penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk Learn ini kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada karyawan dan staf lainnya yang bertugas dalam menjalankan kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada promotion. Dalam melakukan promosi, Learn melakukan beberapa langkah yaitu seperti melakukan periklanan dan publikasi. Dalam melakukan periklanan, Learn memberikan informasi terkait Learn itu sendiri dan juga mengingatkan sekaligus membujuk masyarakat. Sedangkan dalam publikasi, Learn bertujuan untuk memancing reaksi pasar dengan membuat penawaran-penawaran atau berita-berita yang terkait dengan Learn dengan tujuan untuk menggerakkan calon konsumen agar lebih tertarik atau penasaran terhadap produk yang ditawarkan. Periklanan dan publikasi ini kebanyakan dilakukan di media sosial seperti platform Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Selain itu juga periklanan dan publikasi dilakukan dengan cara endorsement dari influencer yang dijadikan brand ambassador oleh Learn. Yang kelima yaitu place. Nah, dalam melakukan aktivitasnya, Learn berjalan di kantor utama yang menyediakan fasilitas penunjang kegiatan perusahaan seperti studio untuk membuat video dan kegiatan publikasi. Dan juga dalam saluran distribusi, Learn menggunakan website dan juga Play Store serta App Store untuk mengunduh aplikasi. Kemudian saluran pemasaran selanjutnya yaitu ada proses. Di sini ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh pengguna untuk bisa mendapatkan layanan yang diberikan oleh Learn. Yang pertama yaitu pengguna melakukan pembuatan akun atau registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, pengguna akan memilih kegiatan bisnis di bidang produk atau jasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian pengguna sudah bisa mengakses platform dengan masuk ke dalam platform tersebut. Dan untuk free user dapat memilih semua kategori materi yang tersedia, tetapi untuk video dan fasilitas konsultasi yang diberikan itu terbatas. Sedangkan untuk membership akan mendapatkan kelas khusus yang menyediakan video khusus, di mana kelas tersebut terbatas hanya untuk beberapa orang. Kemudian user atau pengguna dapat belajar melalui aplikasi Learn step by step sesuai dengan pilihan dan perkembangan bisnis dari si pengguna tersebut.
Dan untuk saluran pemasaran yang terakhir yaitu physical evidence, meliputi bukti fisik dari perusahaan. Di sini bukti fisik dari perusahaan kami yaitu memiliki bukti fisik berupa kantor utama, inventaris komputer yang digunakan untuk server dan kegiatan lainnya. Bukti fisik ini dapat dijadikan untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata. Selanjutnya ada aspek keuangan LR. Untuk aspek keuangan yang pertama ada laporan arus kas. Untuk laporan arus kas ada dua, yaitu cash inflow dan cash outflow. Di dalam cash inflow untuk tahun pertamanya ada pendapatan membership dan iklan sebesar 106 juta. Untuk tahun kelima sebesar 451 juta. Lalu untuk cash outflow ada beberapa beban yang dimasukkan ke dalam cash outflow ini. Yang pertama ada beban upah dan gaji sebesar 48 juta untuk di tahun pertama. Lalu ada beban maintenance and developing sebesar 6 juta. Lalu ada beban sewa internet dan hosting sebesar 19.800.000. Dan ada beban sewa gedung sebesar 24 juta ditambah dengan beban promosi sebesar 6 juta. Maka dari beban-beban tersebut yang termasuk di cash outflow sebesar 103.800.000. Setelah ditotal dari cash inflow dan cash outflow, maka total operating cash flow di tahun pertamanya sebesar 2.200.000 dan di tahun kelimanya sebesar 203.200.000. Lalu selanjutnya setelah ada laporan arus kas terdapat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi yang pertama pendapatan usaha. Di dalam pendapatan usaha terdapat dua pendapatan, yaitu pendapatan berlangganan dan pendapatan iklan. Di tahun 2020 untuk pendapatan berlangganan sebesar 56 juta dan di pendapatan iklan sebesar 50 juta. Maka gross profit dari pendapatan ini sebesar 106 juta untuk di tahun pertama. Lalu ada operating cost. Untuk operating cost sewa hosting kami mengeluarkan biaya sebesar 1.800.000. Untuk internetnya sebesar 18 juta. Biaya promosinya sebesar 6 juta. Maintenance and developing aplikasi dan website sebesar 6 juta. Lalu kami juga menggaji mentor dan influencer sebesar 48 juta. Lalu ada sewa gedung kantor 24 juta di tahun pertama. Maka dari operating cost tersebut totalnya sebesar 103.800.000 dan total keuntungannya dari tahun pertama sebesar 2.200.000 dan di tahun 2024 mendapatkan keuntungan sebesar 203.200.000. Selanjutnya adalah neraca. Yang pertama ada aktiva lancar. Di dalam aktiva lancar terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan sewa gedung. Untuk di tahun pertama jumlah aktiva lancarnya kami mengalami minus 83 juta dan aktiva tidak lancarnya mengalami minus 42.500.000. Sedangkan untuk pasifanya utang usaha kami minus 20 juta, modal pemiliknya juga minus 22.500.000. Maka jumlah pasifanya sebesar 42.500.000. Itu untuk tahun pertama. Lalu untuk yang tahun keduanya jumlah aktivanya sebesar minus 3.500.000 dan jumlah pasifanya minus 3.500.000. Tetapi untuk tahun kelima aplikasi LR mengalami peningkatan. Yang pertama dari jumlah aktiva lancarnya. Jumlah aktiva lancarnya sebesar 118.300.000. Jumlah pasifanya sebesar 158.800.000 dan jumlah pasifanya sebesar 166 juta. Selanjutnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan dari aplikasi LR. Yang pertama ada fixed cost. Untuk fixed cost yang pertama adalah jasa pembuatan aplikasi. Karena kami menggunakan aplikasi dengan kualitas yang paling baik, maka biaya yang kami keluarkan sebesar 5.500.000 untuk pembuatan aplikasi dan 1.200.000 untuk hosting dan domain. Lalu ada PC untuk server sebesar 1.500.000 per satuan dengan kuantitas 2 PC. Lalu ada desain website sebesar 800.000. Lalu fixed cost di bagian kamera dengan kuantitas 2 dengan harga 5 juta per satuannya. Lalu ada modem sebesar 2.500.000 dan laptop 7.500.000. Maka total dari fixed cost ini sebesar 40.500.000. Lalu setelah ada fixed cost ada variable cost. Untuk variable cost per bulannya, yang pertama
sewa hostingnya 150.000 per bulan. Untuk internetnya kami memilih internet dengan kecepatan 50 MB per second dengan menggunakan perusahaan dari Telkom IndiHome dengan harga biaya per bulannya sebesar 1.500.000. Lalu untuk mempromosikan LR, kami mempromosikan melalui Instagram dan YouTube dengan total pengeluaran harga sebesar 500.000 per bulan. Selanjutnya untuk maintenance and developing aplikasi dan website sebesar 500.000. Gaji mentor, influencer dan karyawannya sebesar 4 juta dengan kuantitasnya meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada sewa gedung kantor sebesar 2 juta. Maka total dari variable cost per bulannya sebesar 8.650.000. Selanjutnya ada harga jual. Untuk harga jual dalam penjualan produk ini, pemilik dari LR mendapatkan keuntungan 10% dari subscribe membership setiap bulannya. Ditargetkan mendapatkan member setiap harinya dan diasumsikan harga membership sebesar 2.800.000 selama 6 bulan. Sehingga keuntungan yang didapat dalam satu bulan adalah 1.400.000. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Untuk BEP-nya penghitungannya adalah 40.500.000 dibagi 280.000 sama dengan 145 membership. Lalu ada payback periode. Dalam payback periode penghitungannya adalah BEP dibagi dengan asumsi waktu jual. Untuk payback periodenya penghitungannya 145 dibagi 30 dikali 1 sama dengan 4,9 bulan. Maka total keuntungannya didapatkan adalah 1.400.000 tiap bulan. Lalu untuk total modal penghitungannya 40.500.000 ditambah 8.650.000 sama dengan 49.150.000. Untuk penghitungan tadi, sewaktu-waktu bisa meningkat lagi jumlahnya. Selanjutnya, analisis peluang keberlanjutan. Pada analisis ini, kami melakukan analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength. Yang pertama, Direct Mentoring. Salah satu fitur utama yang dimiliki oleh LR, wadah diskusi dan pendampingan dengan mentor yang telah kami sediakan untuk para pengguna agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pengguna. Kedua, Simple Payment. Pembayaran kami dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui bank maupun platform dompet digital manapun yang tersedia di Indonesia. Pembayaran hanya dilakukan sekali saat pendaftaran saja yang dapat digunakan selama 6 bulan sebesar Rp2.800.000. Ketiga, modul pembelajaran bisnis yang lengkap. LR menyediakan banyak modul bisnis untuk para pengguna yang tentu saja menguntungkan untuk bisnis para pengguna LR ini. Keempat, kelas online dengan mentor. Termasuk fitur utama pula di LR. Kelas mentor yang dimaksud adalah forum diskusi yang diadakan setelah pengguna menonton modul pembelajaran. Pengguna akan diberi waktu oleh pemateri untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai materinya yang telah dipelajari. Weakness. 1. Perlunya jaringan yang memadai. LR adalah aplikasi yang mewajibkan pengguna untuk menggunakan internet, dan jika tidak memiliki jaringan yang memadai, jelas penggunaan LR ini tidak akan maksimal. Kedua, platform yang pasti akan memasuki red ocean, mudah ditiru dan disaingi oleh perusahaan lain. Di dunia digital, saat ini menjadi peluang para perusahaan untuk membuka bisnis platform. Menurut kami, ide bisnis kami adalah ide bisnis yang mudah diimplementasikan dan ditiru. Perlu gerak cepat untuk mendapatkan peluang bisnis ini. Opportunity. Pertama, mendatangkan mentor internasional. Harapan kami agar mendapatkan mentor dari luar negeri agar pengguna lebih mendapat ilmu yang lebih luas dan berguna untuk mereka. Kedua, menjadi pelopor kelas bisnis online terbaik di Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Peluang untuk memasuki dunia bisnis digital saat ini sangat besar. Yang perlu dilakukan adalah pelaksanaannya. Harus menjadi pelopor pertama dan terbaik untuk menjadi pemimpin pasar kelas bisnis online saat ini. Threat. Yang pertama, bersaing dari luar negara maupun dalam negara. Kelas bisnis digital ini akan menjadi bisnis red ocean dan jelas banyak pengusaha yang akan membuka bisnis kelas online ini selain kami. Ya,
berakhirlah video presentasi dari kelompok kami. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marnala Joshua yang telah memberikan kami tugas dalam hal presentasi bisnis plan yang telah kami kerjakan. Untuk itu, semoga video ini dapat mencakup aspek-aspek penilaian dari tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Dan dari tugas ini kami juga berharap semoga dapat membantu menambah wawasan atau edukasi baru terutama dalam hal bisnis plan. Dan dari tugas ini kami juga mendapat banyak pelajaran terutama dalam hal membuat proposal dan ide-ide lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.